Baik, hadirin yang berbahagia, demikian tadi 5 ulasan dari narasumber yang sangat menarik dengan berbagai setting layanan pekerjaan sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya bersama kita simak keynote speaker kita, Bapak Dr. Imron Rosadi. Halo Pak Imron. Halo Mbak Iza, Sudah selamat bergabung siang. ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imron, beliau adalah Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau akan mereview seluruh materi yang telah disampaikan oleh narasumber, juga menyampaikan materi terkait praktik pekerjaan sosial dengan multisekting. Kepada Bapak Dr. Imron Rosadi, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas atau yang mewakilinya, Mas Heru Sunoto dan teman-teman pengurus DPD IPSPI Provinsi Jawa Tengah, para narasumber yang hebat-hebat ini, guru-guru saya, meskipun secara kelulusan alumni masih di bawah saya ada Mas Gidang Heru, ada Mas Pandu, ada Mbak Yunung Prabakti, ada Mbak Rini Hidayati. Ini satu momentum seperti reuni tetapi penuh dengan pertukaran pengalaman dan ilmu, dan itu yang menjadi satu nilai lebih dari pertemuan kali ini dalam rangka mengisi dan merayakan, mensyukuri Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2021 yang puncak acaranya hari ini di Provinsi Bangka Belitung di kantor gubernuran di kota Tanjung Pinang. Maka tidak ada lain, saya tidak berbasa-basi, Mbak Iza dan Mas Heru, teman-teman, serta para pemerhati yang ada di ruang chatting dan di YouTube. Itu ada 100 orang lebih, yang lainnya terpental di ruang YouTube, tidak menjadi satu kekurangan. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang tinggi dan mendalam, terharu saya. Ini sebenarnya satu menu wajib ya, yang harus dijadikan kalender tahunan atau setengah tahunan atau 3 bulanan oleh para kita yang mendeklarasikan diri sebagai pekerja sosial, yang menurut Undang-Undang Nomor 14 2019 kemarin itu definisinya disederhanakan bagi kita yang punya pengalaman, punya basis ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan praktek, serta yang diberi sertifikat. Jadi kalau mau jadi pekersos itu di undang-undang yang terbaru itu tidak perlu kita sekolah tinggi sampai ke Jago 367 atau sebagainya. Itu satu catatan highlight yang menjadi satu motivasi semangat kita untuk yang penting amalnya dulu lah, kemudian disertifikasi. Dan penghargaan serta terima kasih ini juga menjadi satu catatan di kementerian kami. Saya baru 3 bulan lebih sedikit saja di Kemenko PMK untuk mengefektifkan apa yang disebut Mbak Iza dan Mas Heru, fungsi-fungsi dan peran-peran koordinasi, kemudian sinkronisasi dan pengendalian program, baik yang ada di masyarakat, di mitra-mitra pembangunan maupun di kementerian atau lembaga atau di pemerintah daerah, yang nyata itu di level setting mikro maupun meso dan makro itu kelihatan dari apa yang disampaikan oleh tadi yang terakhir adalah Mas Pandu itu, yang menyebutkan bahwa dokter sebagai case manager, pekerja sosial adalah satu anggotanya, dan untuk terapi vokasional itu memerlukan berbagai macam ahli. Itu menunjukkan bahwa itu perlu orkestrasi profesi yang sangat tidak sederhana, lintas disiplin namanya, interdisciplinary profession dan transdisciplinary profession. Jadi pekerja sosial itu sudah terbukti dari pembelajaran dosen-dosen kita di Dago 367, itu nyata di lapangan sebagai suatu interdisciplinary profession dan
interdisciplinary profession, yaitu lintas disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu, yang dalam bahasa Cirebon disebutkan ya kudu anu lah, kudu bareng-bareng ya, kudu terpadu, jangan padu ya, jangan berantem begitu. Itu semakin nyata di lapangan, Mbak Iza dan teman-teman sekalian. Itu catatan pertama dari pemaparan Mas Idang juga, bahwa dia sebagai PNS di Kemhan di Lapas itu juga menyadari tentang eksistensi pekerjaan sosial, yang mungkin jadi setting kedua sama seperti Mas Pandu tadi. Yang kedua catatannya bahwa setting pekerjaan sosial juga menyesuaikan dengan birokratisasi Indonesia. Kebetulan 4 orang narasumber ini sebagian besar adalah birokrat, sehingga yang disebutkan oleh Mbak Yuning juga meskipun beliau adalah PSM atau pekerja sosial masyarakat, tetapi dalam kerja-kerjanya itu tidak lepas dari apa yang disebut sebagai catatan ketiga saya, pengaruh-pengaruh birokrasi, administrasi kesejahteraan sosial di level lokal maupun di level nasional dan di level regional. Jadi catatan kita ketiga, kalau mau kita menyesuaikan diri dengan keadaan Texas Indonesia, maka thinking social workly and thinking civil servantly. Jadi berpikir ala pekerja sosial, tapi juga repotnya, dan ini satu dinamika sendiri Mas Idang Heru, Mas Pandu, itu kita berpikir secara seorang pegawai negeri sipil atau seorang birokrat. Nah, itu jarang dikaji di khazanah-khazanah pekerjaan sosial modern sekarang ini, karena kita juga harus melihat dan menulis dengan kacamata konteks Indonesia. Di Singapura itu ada disebut bahwa pekerja sosial itu bukan sebagai profesi, tetapi sebagai karir. Ya, jadi siapapun orangnya, selama dia memilih karir baik di pegawai negeri maupun di masyarakat sebagai pekerja sosial, maka negara akan mengakomodasi dan memfasilitasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mereka itu. Nah, tapi tentu saja batasannya tadi itu, apakah dia lulus sertifikasi atau tidak. Jadi sekarang mungkin harus ada perubahan cara berpikir paradigma lah, Bapak kerja sosial jangan kita gegem begitu saja kuat-kuat sebagai satu profesi, tapi juga sebagai karir. Ini dalam rangka juga untuk untuk berpikir secara inklusif, jangan eksklusif bahwa kita ada bapak-bapak kita mengatakan pekerja sosial itu kan bisa dilakukan seperti tukang sapu atau orang bakti sosial atau orang yang melakukan amal bakti atau dan lain sebagainya, sehingga tidak membuat kita di dalam lingkungan pekerjaan sosial juga di dalam kelembagaan IPSPI itu menjadi satu hal yang bikin stres dan terus-menerus menjadi wacana yang tidak selesai-selesai. Kalau dilihat dari pendirian profesi, Mbak Iza, saya ingat sekali waktu saya masih S2 98 itu di hotel sana di Jakarta, sampai sekarang berarti kalau 98 ke 2021 usianya sudah mencapai 23 tahun profesi. Sedangkan secara existing pendidikan pekerjaan sosial sendiri, catatan saya yang kelima ya, itu sekitar lebih muda dari usia kemerdekaan kita, di mana mungkin pendidikan pekerjaan sosial di Dago 367 itu mungkin mulai tahun akhir-akhir 50-an sampai awal-awal 60-an ada itu sejarah STKS itu. Jadi saya ingin memotivasi kepada teman-teman bahwa ini masih proses perjalanan sejarah yang panjang. Mungkin di generasi anak-anak kita atau cucu-cucu kita baru menemukan pola pekerjaan sosial baik sebagai profesi maupun sebagai karir tadi. Itu catatan kelima. Dan catatan yang paling mendominasi di tema kali ini, kalau mau ngomongnya supaya tidak awang-awang, itu saya ingin sedikit mengkoreksi, tapi itu masalah bahasa ya. Yang ada di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta di undang-undang itu bukan praktek Mas Heru, tapi praktik ya. Praktik ya, seperti apotik ya, itu jadi bukan apotek karena istilah logat kita bahasa orang Jawa ya. Sehingga di dalam praktik itu mungkin kita kembali ke apa yang disebut sebagai definisi pekerjaan sosial ya. Slide selanjutnya. Definisi pekerjaan sosial oleh organisasi International Federation of Social Work. Ini jadi kita ingin menegaskan bahwa kalau definisi terbaru dari pekerjaan sosial itu sangat makro sekali, ya sangat makro sekali dan sangat tadi itu interdisciplinary sama transdisciplinary science, sehingga
tantangan bagi kita semua seperti yang direfleksikan dalam 4 narasumber itu tadi. Saya setuju dengan Mas Idang Heru atau Bu Yuning ya, yang di lapangan masyarakat itu kita membuka dirilah untuk belajar ilmu-ilmu yang itu bisa meningkatkan eksistensi kita sebagai pekerja sosial yang profesi utamanya. Yang karena itulah maka jangan secara tabu atau secara sungkan atau kita merasa enggan untuk belajar tentang social justice ya, human right, kemudian tentang diversity ya. Indonesia kan sangat tidak perlu belajar dari orang luar negeri kalau masalah keberagaman ini, karena itulah maka catatan yang ke-6 bagi saya, Mbak Iza, itu mungkin juga tantangan yang sudah pernah disampaikan oleh guru saya Bu Miriam Sinaga MSW itu, bahwa perlu kita mengefektifkan dan mengintensifkan apa yang disebut sebagai indigenisasi pekerjaan sosial ala Indonesia. Mungkin nanti ala Jawa Tengah yang sangat kental dengan budaya Jawa sebagai sentral Jawa ini juga perlu dibikinkan pemikiran yang serius, Mas Heru, dan di dalam prakteknya jangan ragu-ragu untuk mengindigenisasi pekerjaan sosial ala orang Jawa Tengah begitu. Dan Indonesia itu sangat kaya terhadap keberagaman ini, sehingga think locally, act globally itu nyata, bukan hanya semboyan. Thinking and acting locally and thinking and acting globally juga. Jadi itu bersamaan. Di samping kita ngerti bahasa Inggris, ngerti bahasa Indonesia, ngerti juga bahasa Jawa, dan ngerti dialek-dialek yang ada di sekitar bahasa Jawa itu. Tadi ada dialek Banyumasan yang ngapak-ngapak ya. Ya orang ngapak, orang enak ya, orang kepenak ya Mbak Yuning ya. Tapi juga misalnya bahasa Cirebon, bahasa Sunda aja banyak sekali itu. Itu catatannya. Yang ke-6 dari saya. Mungkin catatan yang terakhir berkaitan dengan tugas-tugas kebirokrasian, saya melihat ini hasil penelitian saya singkat terhadap 100 orang ya di kementerian saya yang dulu. Itu kalau seperti istilahnya family 100 itu, saya pernah membuat satu pertanyaan. Apakah Anda menjadi pekerja sosial itu karena penyetaraan itu dengan suka hati, legowo, atau dengan hati yang plong, atau ada ganjalan? Nah itu Masya Allah ya, mohon maaf ini berbicara kepada diri saya sendiri dan kepada keluarga saya. Itu kebanyakan ya karena dalam tanda kutip terpaksa, there is no alternative, ya tidak ada alternatif lain kecuali mengikuti garis birokrasi yang kalau kita sikapi dengan sangat positif itu banyak peluang. Bukan hanya urusan tentang pandangan klien dan perjalanan dinas, tapi untuk mematangkan kita. Dari 100 orang yang saya tanya itu, Mas Heru, bukan sekitar memang pasti ya, 87 orang yang masih ganjel itu disetarakan sebagai pekerja sosial yang kemudian disebar di balai-balai itu. Pengennya itu ya masih seperti dulu lah, saya tidak mengatakan sebagai pejabat atau apa, tapi pengen seperti kedudukan dia yang dulu. Dan itu wajar-wajar saja karena kita dicemplungkan atau dibiasakan, dididik untuk menjadi seorang pegawai yang pekerjaan sosial atau ilmu-ilmu di STKS itu hanya latar belakang pendidikan kita saja. Dan itu tidak mewarnai seperti yang kita alami sekarang ini. Nah, salah satu cara untuk tetap menyegarkan itu, dan ini dalam agama itu sangat dibenci oleh setan, adalah kita harus terus memperbaharui ilmu kita, pengalaman kita, dan tukar pengalaman kita ini. Sehingga saya atau kami mengapresiasi jika ada upaya dari DPD SPI, nggak usah program yang muluk-muluk lah, semacam klinik coaching klinik atau apa, satu waktu di satu hari berbicara aja tentang pekerjaan sosial anak. Nanti di hari yang lain tentang koreksional. Ini langkah awal yang bagus Mbak Iza dan kawan-kawan serta para hadirin di ruang chatting dan di ruang Zoom serta di ruang YouTube itu. Ini langkah awal yang baik. Kalau kita mau tetap membawa eksistensi pekerjaan sosial masih sampai cucu kita dan cicit kita nanti, itu usaha-usaha yang paling sederhana untuk tukar pengalaman ini dibudayakan, disosialisasikan, diinternalisasikan. Itu karena jangan sampai kita terbawa hanyut oleh rutinitas yang membuat kita ilmunya tidak tambah-tambah. Pembelajaran saya tahun 88 sampai 93 lulus di STKS tidak akan berujung kepada pengembangan atau penambahan kalau kita masih membawa buku-buku yang
tahun-tahun itu seperti dari Charles Sastro atau dari Friedlander dan segala macamnya. Sekarang dengan media, metode dan hal-hal yang baru, kita bisa belajar dari Profesor Google ini untuk memperbaharui ilmu kita. Tetapi yang tidak ada di dalam Profesor Google yang sekarang menjadi topik utama kita adalah praktik itu. Saya setuju misalnya ketika LSPS dan ikut mendorong karena saya berada di dalamnya dari mulai tahun 2012 sampai 2017, cukup lama 5 tahun. Khususnya saya di lembaga di badan akreditasinya, tapi tetap bergaul dengan teman-teman di lembaga sertifikasi profesi. Itu kita harus menguji dan memvalidasi kepraktikan kita itu mungkin kalau secara bertahap mungkin selama 5 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun atau tahunan, atau selama bisa mencapai misalnya syarat yang dibutuhkan dengan supervisi ketat seperti para dokter itu oleh seniornya yang juga bersertifikat itu misalnya 1526 jam praktek misalnya, sehingga tidak sembarang orang untuk menyebut diri atau mengklaim dirinya sebagai pekerja sosial. Dan itu kalau mau diseriuskan Mas Heru dan kawan-kawan, termasuk juga dalam metode Zoom ini, kita bisa nyawil Kemensos, bisa nyawil Kemenko PMK, kalau Mas Heru bisa nyawil Dinas Sosial atau pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan sekarang ada istilah baru yaitu organisasi-organisasi apa yang disebut sebagai organisasi amal itu, tetapi di dalamnya sudah banyak teman-teman kita di CSO, Civil Society Organization, dan di organisasi amal itu yang berlatar belakang profesi. Saya pikir itu dulu catatannya Mbak Iza. Yang paling penting itu adalah kita mendalami apa yang disarankan oleh para narasumber tadi. Tetapi rekomendasi saya, tolong dilanjutkan momentum seperti ini, media seperti ini, paling tidak seperti buku rapat lah, triwulanan atau caturwulanan, kemudian membahas satu isu yang khusus, anak, sekarang yang lagi seksi itu anak, kemudian tadi itu terorisme itu lagi membuka, ya, kemudian jangan lupa Menteri Sosial kita lagi gencar-gencarnya dengan program-program untuk orang-orang marginal, itu kita pilih aja beberapa hal yang tadi itu disebutkan, tidak ada yang paling seksi atau paling tidak populer dan segala macamnya. Semua kalau kita bisa menguasai barang dagangan itu semuanya bisa laku dan bisa kita ketengahkan. Terima kasih Mbak Iza, Mas Heru atas kesempatannya dan atas apresiasinya. Saya mohon maaf tidak terlalu perlu untuk menampilkan slide-nya ini, tapi kalau boleh masih ada berapa menit lagi Mbak Iza? Sudah lepas dari 1 menit. Sekarang udah 6 waktu ke 16. Ya, terima kasih, itu tinggal silakan nanti dipelajari slide dari saya, ada beberapa lembar itu. Yang penting saya ingin menebaskan di slide yang kedua. Saya minta 1 menit aja. Boleh, boleh. 1 sampai 2 menit kami berikan ya, untuk Pak Imron. Nah, ini ada pentaholic. Sebenarnya pentaholic ada 5 pilar praktek pekerjaan sosial yang harus tetap kita pegang sampai kita lepas dari pekerjaan sosial kita. Ya, jangan lupa itu keberadaan organisasi profesi. Apapun kualitas organisasi profesi kita, tapi kalau kita kumpul berjamaah itu, ibaratnya ada serigala itu tidak akan memangsa domba-domba secara leluasa dan secara sembarangan. Kita dihina-hina dan segala macamnya. Kemudian jangan lupa pula kita harus tetap mengapresiasi apapun kualitas lembaga pendidikan, itu menjadi tantangan kita bersama. Kalau kita tidak ada lembaga pendidikan itu Masya Allah, ya, kita menjadi profesi yang abal-abal lah, yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, jangan juga enak dan sumpek ya dengan birokrasi, karena ini realita kita bahwa negara masih berperan dalam hal seperti itu. Yang terakhir, pilar yang terakhir adalah tentang CSO atau Civil Society Organization, atau yang kita kenal dengan LKS, Ormas, NGO, corporate, kemudian organisasi-organisasi amal, dan yang terakhir adalah media massa. Itu banyak teman-teman yang di Jawa Timur yang aktif di media massa atau media sosial. Dalam artian pula juga mari kita bikin semacam website atau semacam konten yang berisi tentang pekerjaan sosial meskipun secara tidak formal gitu. Saya yakin banyak teman-teman yang ahli dalam bidang membuat konten itu. Saya malah baru berencana untuk membuat hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan anak dan pemenuhan anak yang sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat. Itu saja dulu Mbak Iza dan kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau waktunya berlebih. Sampai ketemu di momentum yang sama dengan bahasan yang khusus.
karena kita bisa berkumpul lagi untuk hal-hal yang lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron telah mereview dan memberikan materi yang sangat inspiratif sekali hari ini, menarik dan dapat diterapkan pada berbagai setting layanan pekerjaan sosial.